Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertama, mari kita kembali menghadirkan rasa syukur ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap pemberian Allah kepada kita, nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus hingga saat ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat untuk membersamai bulan Ramadan, berpuasa di siang hari, melakukan qiyam di malam hari. Insya Allah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai akhir bulan Ramadan ini insya Allah, dan seterusnya tentunya dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salam dan salam kita doakan untuk Nabi kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada keluarga dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kembali insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an surah ya surah Al-An'am, dimulai dari ayat 28 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 28 masih berhubungan erat sekali atau tema-tema yang akan kita bahas di ayat 28 sampai akhir tadi berhubungan langsung dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu bagaimana Allah bercerita tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang membangkang dan melawan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke mereka. Allah telah berikan kepada nabinya, rasulnya, kekasihnya berbagai macam hujjah, berbagai macam ayat-ayat dengan penjelasan-penjelasan yang sangat terang benderang, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih kokoh hatinya, lebih mantap hatinya menghadapi berbagai macam bentuk intimidasi dan perlawanan daripada orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy pada dakwah pertama Islam di Makkah. Di akhir ayat 27 kita kemarin membahas bahwasanya Allah mengatakan, kalaulah seandainya engkau melihat nanti ketika orang-orang yang musyrik itu, orang-orang kafir tersebut dihentikan atau dihadapkan, digiring, ya, didorong untuk sampai kepada api neraka, faqalu, mereka akan berkata, ya laitana nuraddu, ya Tuhan kami, seandainya kami bisa dikembalikan kembali hidup di dunia, wala nukadziba biayati rabbina, dan kami betul-betul sungguh-sungguh tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang beriman. Ini penyesalan yang sudah terlambat. Ya, penyesalan yang sudah terlambat karena sudah berada di pinggir jurang api neraka, tinggal didorong, tinggal ditendang oleh para malaikat ke neraka, lalu baru mengatakan, seandainya kami bisa kembali ke dunia dan kami akan beriman kepada Allah. Ya, dulu di dunia ngapain saja begitu ya. Kemudian di ayat yang 28 kata Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan ya, tetapi atau bahkan sebenarnya badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Menjadi kelihatanlah bagi mereka pada saat itu, pada saat momen itu ketika mereka digiring untuk masuk ke dalam api neraka, maka di situ baru terlihat ma kanu yukhfun, apa-apa yang dulu mereka sembunyikan. Apa-apa yang mereka sembunyikan berupa perbuatan-perbuatan dosa, maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan dalam keseharian mereka secara sembunyi-sembunyi. Ya, bal badalahum, bahkan telah menjadi terang benderang, nyata, dibuka oleh Allah semuanya pada hari tersebut, apa-apa yang dulu mereka sembunyikan di dunia. Kemudian min qabl, dan dari sebelumnya waktu di dunia ya. Walau ruddu, ya, walau ruddu, kata Allah, kalaupun seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia sesuai dengan permintaan mereka tadi di ayat sebelumnya, kata Allah, la'adu limanuhu. Sungguh mereka pasti akan kembali mengerjakan apa-apa yang dilarang kepada mereka daripadanya. Jadi Allah sudah tahu
Ya, orang-orang musyrikin tersebut, meskipun mereka dikabulkan permintaannya, dikembalikan ke dunia, pasti dia akan mengulangi kembali, melakukan kembali semua perbuatan dosa, kemungkaran yang dulu pernah mereka lakukan di dunia. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta, pendusta-pendusta, ya, para pembohong-pembohong besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan demikian? Karena memang Allah yang menciptakan mereka. Allah mengetahui, ya, sejak zaman azali bahwasanya mereka akan seperti itu. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utin. Dan meskipun mereka dikembalikan ke dunia setelah tadi melihat dengan mata kepala sendiri neraka, ya luar biasa ya. Kalau kita yang mengalami ini, mungkin kalau kita dimatikan oleh Allah, kemudian dinampakkan kepada kita bagaimana dahsyat dan menakutkannya neraka itu, kemudian kita dihidupkan kembali ke dunia, saya yakin, ya, mungkin mau pindah rumah ke masjid gitu ya, nggak usah tinggal di rumah, tinggalnya di masjid aja, ya, nanti makan diantar, ya, minum diantar, yang penting beribadah terus karena sudah melihat bagaimana mengerikannya neraka. Tapi orang-orang musyrikin ini tidak. Kata Allah, meskipun mereka dikembalikan lagi ke dunia setelah melihat berbagai macam bentuk gambaran azab di neraka tersebut, sungguh mereka akan kembali mengerjakan apa-apa yang mereka dulu dilarang untuk mengerjakannya. Karena mereka adalah orang-orang pendusta, para pembohong. Ya, Allah pun di akhirat dibohongi begitu ya. Setelah memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Nanti di dunia kami akan berbuat baik, ya. Kami nggak lagi akan mendustakan agamamu, ya Allah. Allah dibohongi. Kembali ke dunia, kembali melakukan apa yang biasa mereka kerjakan. Bahkan mereka mengatakan waqalu, bahkan mereka mengatakan in hiya illa hayatunad dunya. Tidaklah kita saat ini kecuali berada dalam kehidupan yang duniawiyah, ya. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kita akan pernah dibangkitkan. Subhanallah, ya. Padahal tadi sudah janji sama Allah, kalau dikembalikan ke dunia akan berbuat ketaatan, akan patuh, meninggalkan maksiat. Tapi kata Allah, meskipun itu nanti dikabulkan, yang terjadi mereka akan kembali kepada perbuatan dosa mereka, ya, mendustakan agama Allah, bahkan mengatakan sesungguhnya kehidupan kita hanya di dunia. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Sesungguhnya kehidupan kita hanya ada di dunia ini dan kita tidak akan pernah berbangkit. Makanya orang kalau tidak percaya akhirat, Bapak dan Ibu, ya dia tidak akan peduli dengan halal dan haram, ya. Yang penting sekali hidup, hiduplah yang hebat, hiduplah yang sukses, hiduplah yang bisa memiliki semuanya yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Nah, karena pengertian hidup bagi mereka sekali, ya. Sebagaimana ada orang-orang, ya, tanpa menyebutkan sukunya atau etnisnya, ya, yang begitu tekun berusaha, berusaha dari pagi, siang, sore dan malam, ya. Bahkan mereka merajai perekonomian karena memang dalam prinsip kehidupan mereka sebagian, ya, tentunya mengatakan kita hidup di dunia hanya sekali. Kalau di dunia kita apa namanya? Kalau hidup kita yang sekali ini gagal, tidak berhasil, maka selesailah, tamatlah riwayat kita. Makanya mereka berani mengajukan pinjaman ke bank, miliaran rupiah, ratusan miliar rupiah, karena memang itu harus mereka pertaruhkan. Karena kehidupan dunia hanya sekali. Beda dengan kita umat Islam, ya. Bagi orang-orang yang soleh, orang beriman, nggak dapat dunia nggak apa-apa. Nggak harus ngoyo. Toh kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kan begitu. Walaupun dalam kadar tertentu juga tidak benar. Maksud saya, dalam beberapa mindset tertentu juga tidak benar mindsetnya umat Islam. Karena terlalu apa namanya, terlalu menganggap dunia itu nggak penting, akhirnya ya begitulah kita dapati umat Islam itu melarat, miskin, fakir, ya, karena dia nggak mampu, tidak mau memakmurkan dunianya. Padahal Allah memberikan dunia ini untuk kita makmurkan, kehidupan kita ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan Islam menyuruh umatnya untuk menjadi orang kaya raya, menjadi orang yang berilmu pengetahuan, orang yang hebat, menguasai dunia. Yang tentunya perbedaannya dengan orang-orang kafir adalah kita ketika mendapatkan dunia, semuanya kita tundukkan untuk kepentingan agama. Semuanya kita tundukkan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Itu perbedaan orang yang beriman yang menguasai, ya, dan mendapatkan dunia. Jadi tidak salah dunia itu, Bapak dan Ibu. Dunia itu harus kita kejar. Kita harus jadi orang kaya raya, tetapi dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang berkah, ya. Kita harus jadi pejabat tinggi, boleh. Dengan jabatan itu kita membela agama kita, memajukan bangsa dan rakyat kita. Semuanya boleh kita kita dapatkan. Karena Allah yang mengatakan wala tansa nasibaka
minad dunya wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat itu sekuat tenaga. Beribadah dengan sekuat tenaga, tapi jangan lupa kehidupanmu di dunia, kata Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, tapi wallahu alam, saya agak lupa apakah hadisnya ini sahih atau tidak, ya. Wallahu alam, nanti kita cek. Tapi hadis ini masyhur yang mengatakan bekerjalah ish li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hiduplah di dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya seperti orang-orang musyrik ini. Sehingga harus bekerja, mencari perbekalan yang banyak, toh kita akan hidup selama-lamanya, nggak ada lagi akhirat. Kalau malas-malasan ya sengsara hidup, begitu. Nah, nggak apa-apa untuk dunia, ya. Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau untuk akhirat, bekerja, beramallah, beribadalah seakan-akan besok pagi engkau akan mati, akan dicabut nyawamu oleh malaikat maut. Nah, kira-kira bagaimana kita mensinkronkan dua hal ini, Bapak dan Ibu? Bekerja untuk dunia seperti orang yang mau hidup selama-lamanya di dunia, tapi juga beribadah untuk akhirat seakan-akan besok pagi nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut. Ya, nah itu sesuai dengan ayat tadi, Al-Qasas ayat 88 kalau tidak salah, ya. Tetapi orang-orang musyrik tidak, mereka mengatakan hidup kita hanya di dunia dan kita tidak akan pernah lagi dibangkitkan setelah ini. Oleh karena itu ya nikmati mabok, zina, ya riba, apalagi judi, nikmati semuanya. Karena kalau kita mati, kita akan jadi tulang belulang dan nggak akan ada lagi setelah itu kehidupan. Jadi berbahaya sekali memang akidah ateis, ya, yang tidak percaya kepada hari kiamat, sehingga mereka bebas membunuh, ya, bebas menyiksa, menzalimi, karena dia tidak yakin akan ada pembalasan atas apa yang dia lakukan. Kemudian walau tara idh wukifu, ya, kalaulah seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ala rabbihim, kepada Tuhan mereka. Ketika orang-orang musyrikin ini, orang-orang kufar ini dihadapkan kepada pengadilan Allah. Lalu Rabb mereka berkata kepada mereka, qala alaysa hadza bil haqq? Rabb mereka atau Tuhan mereka berkata kepada mereka, bukankah ini kebenaran? Ini maksudnya itu adalah hari akhir ini, hari kiamat ini, hari hisab ini, surga dan neraka ini, bukankah ini semua adalah kebenaran? Sekarang baru kamu baru lihat kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban orang musyrikin? Qalu bala wa rabbina. Benar sekali ya Allah, demi Tuhan. Demi Tuhan ya Allah, benar sekali. Ternyata benar yang dulu disampaikan oleh Muhammad. Bahwasanya manusia akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan hisabnya. Bahwasanya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang yang jahat, orang yang mungkar, yang kufar, musyrikin dimasukkan ke dalam api neraka. Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan bala. Benar ternyata ya Allah. Benar sekali ya Allah. Betul. Wa rabbina, demi Tuhan kami. Benar semuanya. Lalu Allah kembali berkata, qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Apakah dikira begitu mengatakan iya akan diampuni, akan disayangi? Enggak, ya. Itu cuma nanya aja, cuman ngenyek maksudnya kalau bahasa Betawinya. Ini benar enggak? Ya, benar enggak ya apa yang saya katakan, kan begitu, ya? Benar, Pak. Bukannya disayang malah ditempeleng begitu, ya. Nah, begitu kira-kira. Makin diazab oleh Allah ketika dia mengatakan benar ya Allah ya Tuhan kami. Lalu Allah mengatakan qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakanlah, ya, nikmatilah azab, zuqu, azab yang telah disediakan oleh Allah dalam api neraka, bima kuntum takfurun, akibat dengan sebab apa-apa yang dulu kamu mengingkarinya atau kafir dengannya. Subhanallah, ya. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah. Allah mengulangi lagi Bapak dan Ibu, ya. Allah menekankan berulang-ulang agar kita yang hari ini hidup 14 abad setelah Rasulullah meresapi memaknai ayat ini, bahwasanya kekufuran, kemusyrikan itu akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang celaka nanti di hari kiamat, di akhirat. Kata Allah, qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh telah merugi, orang-orang yang mendustakan dengan pertemuan Allah. Artinya telah merugi orang-orang yang mendustakan hari bertemunya dengan Allah. Bahwasanya nanti kelak kita akan bertemu dengan Allah, dalam artian kita akan dihisab di yaumil mahsyar, di yaumil hisab. Hatta idza ja'athumus sa'atu. Sehingga, ya, orang-orang tersebut merugi, ya, sehingga tatkala atau apabila datang kepada mereka waktu, yaitu hari kiamat, baghtatan,
secara tiba-tiba. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Ketika datang hari kiamat itu secara tiba-tiba, dan ada yang mengatakan sa'ah di sini tidak mesti hari kiamat kubra Bapak dan Ibu ya. Dia berarti kematian. Karena orang langsung melihat apa yang Allah janjikan itu ketika dia mati, nggak pakai nunggu hari kiamat dulu. Orang-orang kafir akan langsung melihat bukti kebenaran Al-Quran, sebagaimana juga orang mukmin. Begitu terjadi pada dirinya al-qiyamah as-sughra atau as-sa'ah al-kubra, yaitu kematian. Ya, karena di situ sudah mulai kehidupan barzakh itu sudah terlihat semuanya yang tidak pernah kita duga, kita percaya selama ini di situ akan nampak semuanya ya. Maka kata Allah, sehingga apabila datang kepada mereka itu saat baik hari kiamat maksudnya atau kematian, baghtatan secara tiba-tiba. Lagi enak-enaknya mabok, tiba-tiba gempa ketimpa oleh bangunan, lagi enak-enaknya nauzubillah berzina atau segala macam. Tiba-tiba datang banjir bandang atau tsunami ya. Baghtatah. Betapa banyak kita lihat Allah turunkan azab itu secara mendadak di saat yang tidak diduga-duga. Pernah kita lihat viral ya, dikirimkan di medsos, ada orang lagi joget-joget dansa-dansa di suatu ruangan, tiba-tiba ambrol lantainya ke bawah, mati semua. Atau tiba-tiba copot, berhenti jantungnya berdetak, langsung terjatuh dan kepalanya duluan yang jatuh, pecah. Bagtatah, bagtah ya, tiba-tiba. Dan itu menjelang hari kiamat ini Bapak dan Ibu, kematian tanpa sebab, kematian mendadak itu akan semakin banyak kita lihat. Kalau dulu mungkin jarang ya, orang lagi duduk ketawa-ketawa tiba-tiba mati gitu. Nah, sekarang semakin banyak. Ada yang lagi jadi presenter, lagi bawa berita, meninggal. Ada yang lagi karaokean, meninggal. Ada juga yang lagi ngaji, pernah kita lihat ya, lagi ngaji, baca Quran, Masya Allah, meninggal. Lagi jadi imam, meninggal. Ya, nah kita berharap meskipun kita nanti akan dicabut Allah nyawa kita dengan tiba-tiba, kita berharap memohon kepada Allah dicabut hendaknya dalam keadaan membaca Al-Quran. Lagi enak-enak baca Quran, tiba-tiba dicabut nyawanya, jatuh ya ke samping. Alhamdulillah, husnul khatimah. Lagi sholat, lagi sujud ya, lagi sujud. Kemarin kita lihat juga viral ya, ada orang imam yang lagi sujud lama sujudnya. Setelah dilihat ternyata dia sudah tergolek ke kiri, ke kanan. Meninggal ya. Subhanallah, betapa indahnya kematian dalam keadaan kita berbuat taat dan betapa malang dan mengerikannya ketika kematian tersebut menjumpai di saat kita dalam keadaan berbuat maksiat, naudzubillah. Baghtah yaitu tiba-tiba. Maka mereka akan mengatakan qalu, mereka berkata ya hasratana. Ya hasratana itu adalah ungkapan yang biasa disebut oleh orang Arab dalam artian oh betapa malangnya kami, begitu artinya ya. Ya hasratana, betapa menyesalnya kami, betapa malangnya kami, betapa sedihnya kami ala ma farratna fiha, atas apa-apa yang dulu kami lalai padanya di dunia ya. Farrata yufaritu tafrid. Kalau ifrat berlebih-lebihan dalam beragama, ghulu, bahkan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, terlalu taat beragama juga dicela ya. Dalam artian melakukan hal-hal yang kelewat batas, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Namun sebaliknya, tafrid juga dilarang. Tafrid itu tidak beribadah sama sekali, tidak melakukan ibadah, malas sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, ya, ada kemampuan tidak haji dan tidak umrah, itu tafrid namanya. Maka Islam yang benar itu adalah Islam yang berada dalam posisi bainal ifrat wa tafrid, antara eh, tidak eh, melaksanakan sama sekali dengan tidak juga terlalu berlebihan sehingga keluar daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Di tengah-tengah, khairul umuri awsatuha. Yang paling baik itu kata Allah, perkara itu yang tengah-tengah, ya. Dan kita adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi orang-orang kafir tersebut nanti begitu dia melihat ya azab yang akan dia rasakan, mereka mengatakan, "Oh, betapa menyesalnya kami atas apa-apa yang dulu kami lalai mengerjakannya di dunia, wahum yahmiluna auzarahum, dan bahkan mereka itu nanti akan terlihat memikul dosa-dosa mereka di punggungnya. Yahmiluna auzarahum." Jadi seperti disampaikan dalam sebuah riwayat di tafsir At-Tabari dijelaskan, amal perbuatan kita di dunia ini nanti akan menjelma menjadi makhluk Bapak dan Ibu. Kalau amal soleh dia yang banyak, maka dia akan menjelma menjadi makhluk. Makhluknya berkata kepada orang yang melakukannya, naiklah engkau ke punggungku, wahai fulan. Aku adalah amal solehmu. Solatmu dulu, sedekahmu, puasamu, tilawahmu. Akulah dulu amal solehmu di dunia.
Sekarang engkau berada dalam situasi yang sangat berat, situasi yang sangat sulit, yaitu yaumul mahsyar. Naik ke punggungku, akan aku antarkan engkau menuju tempatmu yang terbaik, ke surganya Allah. Dan sebaliknya, orang-orang yang dulu di dunia pekerjaannya hanya melakukan perbuatan yang mungkar, maksiyah, kekufuran, kemusyrikan, semua yang dilakukan itu juga akan menjelma menjadi makhluk, namun yang akan terjadi adalah sebaliknya, makhluk itu yang minta digendong oleh orang tersebut. Ya, betapa besarnya makhluk itu, ya, betapa beratnya. Nah, pelakunya nanti akan membawa apa-apa yang dia lakukan itu dalam bentuk makhluk tersebut di atas punggungnya. Yahmiluna auzarahum. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka tersebut di atas punggungnya, bukan di kepalanya ya. Ala zuhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Ini menandakan berat. Kalau ringan paling ditaruh di kepala ya. Bahkan nggak dipegang pun kayak emak-emak di kampung bawa apa air di kepala nggak dipegang kan. Nah, itu ringan. Tapi kalau sudah berat, kayak kuli bangunan, kayak kuli di pasar, di punggung ditaruh. Bertanda beratnya yang akan dipikul pada hari tersebut. Ala sa'ama yazirun. Ketahuilah sungguh buruk apa-apa yang mereka pikul nanti pada hari kiamat tersebut. Seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu makhluk-makhluk yang menakutkan, yang kasar, yang merupakan jelmaan daripada amal-amal maksiat mereka di dunia. Kemudian kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun." Dan tidaklah kehidupan dunia yang kalian pikir selama-lamanya itu illa la'ibun walahun, kecuali hanya permainan, hanya game. Jadi dunia ini hanya permainan Bapak dan Ibu, hanya game ya, lu'bah. Walahun dan senda gurau, sandiwara saja. Dunia ini panggung sandiwara kata siapa itu yang nyanyiin itu Ustaz Hafiz ya? Ahmad Albar kalau tidak salah ya. Ya. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Benar ya? Dunia itu tempat orang bermain-main, berganti peran, bersandiwara, bersenda gurau, tidak lebih dari itu. Tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia, tidak ada kebaikan yang hakiki di dunia ini. Ya, karena tempatnya kebaikan, keberkahan, kebahagiaan yang hakiki itu adalah di akhirat. Sedangkan dunia itu hanya permainan saja, sandiwara saja. Ya, bahkan antara kita dengan orang lain, bahkan antara kita dengan istri pun kadang-kadang ada sandiwara juga. Ya, di rumah kayaknya baik, di luar, wallahu a'lam. Ya, dan sebaliknya. Nauzubillah. Karena dunia memang panggung permainan dan senda gurau, persandiwaraan. Waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih mulia ya bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Dan apakah kalian tidak berpikir wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir ya. Banyak kita temukan ayat seperti ini dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa lahun wa laib. Ada lahun duluan baru laib. Ada ini laibun dulu baru lahun ya. Intinya adalah dunia ini yang kita kejar, kita korbankan segala daya upaya pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, ternyata dia hanya permainan dan sandiwara yang tidak ada nilainya dalam pandangan Allah kecuali tidak melebihi sayap seekor lalat yang sangat hina itu. Itu nilai dunia di sisi Allah. Dan itu nilai dunia yang menurut kita begitu indah dan gemerlapnya ini. Dengan segala isinya yang luar biasa ini, maka ternyata dia hanya permainan dan sandiwara, sedangkan yang benar-benar kehidupan yang indah abadi itu adalah kampung akhirat yang jarak kita dengannya sangat dekat sekali sesungguhnya ya. Lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka apakah kalian tidak berpikir ya? Ayat ini tadi ditujukan kepada orang-orang musyrik. Apakah kalian tidak berpikir wahai orang-orang musyrik ya, kufar Quraisy? Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan menghibur Rasulullah SAW, qad na'lamu ya, qad na'lamu, sungguh kami mengetahui wahai Muhammad. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sesungguhnya bahwasanya sungguh betul-betul membuat sedih hatimu orang-orang yang mengatakan alladzina yaqulun ya, yang mengatakan kamu gila ya, kamu goblok, kamu apalagi misalkan nauzubillah ya, kamu tukang sihir, kamu tukang tenung. Allah tahu, kata Allah, bahwasanya itu sangat membuat engkau sedih ya, betapa sedihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada kaumnya tapi malah mendapatkan penolakan yang begitu luar biasa, dikatakan tukang sihir, dikatakan gila, dikatakan apalagi tukang tenung dan seterusnya. Maka kata Allah, kami bukannya tidak tahu, kami tahu ya.
Akan tetapi wahai Muhammad, kata Allah, fa innahum la yukadzibunak. Nggak usah kamu sedih, karena sesungguhnya mereka itu bukanlah mendustakan engkau, bukan pribadi engkau yang mereka dustakan. Mereka tahu Muhammad itu seorang yang as-sadiqul wa'dul amin, orang yang jujur, ya, orang yang menepati janji dan orang yang terpercaya. Itu sudah pengakuan semua orang, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa lagi, itu semuanya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan kebenaran apa yang beliau bawa. Karena memang Nabi Muhammad itu dari kecil tidak pernah diketahui orang berbohong, tidak pernah diketahui orang melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi kata kata Allah, fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu sesungguhnya tidak mendustakan engkau secara pribadi engkau ya wahai Muhammad. Akan tetapi yang terjadi adalah walakinna zalimina. Akan tetapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrikin tadi, bi ayatillahi yajhadun. Dengan ayat-ayat Allah itu mereka tabiatnya suka mengingkari. Mereka tahu itu. Ya, pernah suatu kali Abu Jahal didatangi oleh salah satu kerabat dekat Rasulullah SAW yang juga pemuka kafir Quraisy, karena dia tidak senang melihat Abu Jahal begitu benci dan ingin membuat makar pada Rasulullah SAW. Kemudian dia datang ke rumah Abu Jahal dan dia meminta Abu Jahal bersumpah. Bersumpah, wahai Abu Jahal, menurut kamu Muhammad itu orangnya jujur, benar atau tidak? Atau apa yang dia bawakan itu benar atau tidak? Abu Jahal mengakui benar. Muhammad itu dari kecil jujur dan apa yang disampaikan itu kita tahu itu benar. Tapi kata dia, apakah kamu mau nanti kepemimpinan Quraisy ini diambil oleh bin Abdul Manaf, oleh kabilahnya Muhammad? Apakah kalian nanti berbagai macam kenikmatan yang saat ini kalian dapatkan dari upeti, dari apa namanya persembahan, yang itu kebanyakan kembali kepada mereka para gembong-gembong preman lah ya. Apakah kamu mau semua itu terhenti kalau kita semua beriman kepada Nabi Muhammad? Apakah kamu mau nanti terjadi tidak lagi terjadi perbedaan-perbedaan kasta? Semua orang merasa sama. Apakah itu yang kamu mau? Maka akhirnya mereka pun diam ya. Nah, itu bahwasanya mereka itu tidaklah mendustakan Nabi Muhammad sesungguhnya, tapi mereka memang orang-orang yang zalim yang suka membangkang kepada ayat-ayat Allah. Kata Allah, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Sungguh telah didustai para nabi-nabi, para rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi nggak usah sedih kata Allah. Fasabaru, namun mereka bersabar. Ala ma kudzibu, atas apa-apa yang mereka didustakan. Wa'udhu, bahkan bukan saja sabar karena didustakan, karena dakwah mereka tidak terima, karena mereka dikatakan bohong, tukang tenung dan segala macam. Bahkan mereka juga wa'udhu, mereka juga disakiti, dizalimi dengan sedemikian rupa. Hatta atahum nasruna, sampai akhirnya datanglah kepada mereka pertolongan kami. Jadi Allah menghibur Nabi Muhammad, nabinya Nabi Muhammad SAW, tidak usah sedih. Tidak usah berkecil hati kalau kamu melihat sikap orang-orang kafir musyrikin Mekah itu, karena sesungguhnya hal yang serupa telah dialami oleh nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum engkau. Bahkan mereka disakiti fisik mereka, namun mereka bersabar ya sampai akhirnya datanglah pertolongan Allah kepada mereka. Wa la mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah, ketentuan-ketentuan Allah bahwasanya yang namanya kebenaran pasti akan menang atas kebatilan. Itu di antara kalimatullah, ketetapan-ketetapan Allah bahwasanya Allah senantiasa menolong hambanya yang menolong agamanya. Itu kalimatullah, ketentuan-ketentuan Allah. Dan bahwasanya kekufuran, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan itu akan berada di bawah keislaman dan keimanan, itu sudah kalimatullah, ya. Maka tidak ada yang bisa merubah itu kata Allah, walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang berita-berita atau cerita-cerita tentang nabi-nabi yang dulu pernah diutus. Bagaimana meskipun mereka disakiti, dihina, bahkan dizalimi, namun tetap akhirnya Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan azab kepada kaumnya dan Allah selamatkan dan menangkan nabi dan rasulnya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh akan datang kepadamu atau telah datang kepadamu cerita tentang para rasul-rasul terdahulu dan bagaimana ingkarnya kaumnya dan bagaimana sabarnya para nabi tersebut dan bagaimana akhirnya Allah memberikan pertolongan juga kepada para rasulnya tersebut. Kemudian di ayat yang terakhir yang kita tadaburi pada pagi hari ini Allah mengatakan wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan jika adalah seandainya begitu berat alaika atas kamu
berpalingnya mereka dari dakwahmu, kalau seandainya kamu masih merasa berat, ya masih merasa sedih, masih pengen juga bagaimana supaya mereka itu beriman kepada dakwahmu, maka kata Allah, fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi, ya, maka jika kamu mampu untuk mencari ada lubang di dalam bumi, yaitu terowongan, atau kamu dapat menaiki tangga ke langit, fata'tiyahum biayah, ya, lalu kamu dapat lalu kamu mendatangkan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah supaya mereka beriman. Ya, silahkan kata Allah. Ya, kalau kamu masih tidak mengerti wahai Muhammad akan bahwasanya tindakan mereka itu memang begitu adanya dan mereka tetap akan tidak beriman, maka kalau masih nggak percaya dengan saya, begitu kira-kira kata Allah, silahkan kamu tingkatkan lagi usahamu, kamu gali lubang ke dalam bumi, kamu panjat langit, ya, untuk supaya cita-citamu tersampaikan, silahkan. Akan tetapi itu tidak akan mungkin tercapai karena memang mereka telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang musyrikin. Walau Allahu, dan kalaulah seandainya Allah itu berkehendak, la jama'ahum alal huda. Sungguh Allah kumpulkan mereka dalam suatu petunjuk, dijadikan mereka semua orang Islam. Nggak pakai susah bagi Allah, ya. Kun fayakun. Akan tetapi Allah tidak demikian Bapak dan Ibu. Allah meninggalkan opsi beriman atau kafir, munafik, fasik itu kepada kita. Dan ini tentunya menentang pendapat kaum Qadariyah dan kaum Jabariyah. Jabariyah yang mengatakan semua yang kita lakukan ini kita terpaksa. Kalau Qadariyah mengatakan semua yang telah kita lakukan telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kita hanya menjalani, hampir sama, mirip-mirip. Sedangkan pemahaman kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, kita memang telah memiliki takdir, namun kita memiliki ranah ikhtiar. Ya, ikhtiar kita itu merupakan hak kita yang diberikan oleh Allah untuk menentukan kemana arah kehidupan kita. Untuk itulah ada Al-Quran diturunkan, untuk itulah ada Nabi, dan seterusnya. Kalau Allah menghendaki, maka akan Allah kumpulkan orang-orang musyrik tersebut dalam satu keimanan, dalam satu petunjuk. Fala takunanna minal jahil. Oleh karena itu, wahai Muhammad, karena aku sudah katakan kepada engkau, ya, nggak usah terlalu sedih, nggak usah terlalu ngoyo, santai saja, ya, aku bersamamu. Maka kalau kamu masih juga, ya, uring-uringan, maka fala takunanna minal jahil. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang bodoh yang telah diberikan ilmu pengetahuan, pemahaman tapi tidak mau mendengarkannya. Nah, itu nasihat dari Allah, ya, nasihat dari Allah dan bimbingan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah eh, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.